Halo guys, ketemu lagi dengan Ardiansa. Pada kali ini Ardi akan sharing bagaimana hebatnya perjuangan tim medis ya dalam menghadapi serangan virus corona COVID-19. Yang menjelaskan kali ini adalah Dr. Erlina Burhan, spesialis paru dari RSUP Persahabatan. Mari kita lihat, kita pelajari bagaimana hebatnya mereka berjuang dalam menghadapi virus corona ini. Mari kita saling membantu sehingga virus corona ini dapat kita hilangkan bersama. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan share ya guys. Thank you. Jadi corona itu kita harus sekarang akui. Tadi TB itu lewat udara itu maksudnya gimana? Ya. Apakah ketika orang itu batuk terbang? Iya, jadi TB itu dia droplet tapi dia airborne, jadi lewat udara. Ya, Jadi berbeda bisa dengan kena orang yang jauh gitu. bisa. Tapi tidak tiap orang yang terkena itu Menjadi sakit, tidak. terinfeksi. Kalau imunitas bagus, maka kuman-kuman itu oleh sistem imun akan dikendalikan, dikontrol sehingga kumannya kemudian diam saja, kita katakan istilahnya tidur. Itu namanya, dan kalau itu terjadi, tidak ada gejala, tidak sakit, itu disebut dengan laten TB atau TB laten, infeksi TB laten. Kalau begitu, kenapa orang takut corona? Kalau corona kita kena, kan langsung infeksi. Ya, tadi kan saya sampaikan, TB itu sesungguhnya banyak kematian juga. Cuman pelan, ini penyakit kronik. Berbeda dengan corona. Corona kan kematiannya cepat, makanya orang takut. Ya, tapi setiap orang terkena kuman dari corona atau virus corona, itu kan langsung terinfeksi. Iya, tetapi kalau sistem imunnya bagus, sistem imun akan bisa melawan virus itu sehingga kalaupun ada gejala ringan, sehingga kemudian dengan pengobatan meningkatkan sistem imun, vitamin atau pengobatan yang karena kan memang belum ada obatnya, itu kemudian bisa sembuh ya corona. Jadi kan saya selalu Pak Karni menyampaikan nih, saya ingatkan lagi nih ya, Pak Karni ini murid saya udah 4 kali kuliah nih ya, tapi kadang-kadang lupa juga nih, saya ingatkan kembali. Saya kira udah. Oke, ya. Jadi COVID ini gejala klinisnya bervariasi, mulai dari yang ringan, sedang sampai berat. Dan saya selalu menyampaikan 80% ini ringan. Sehingga makanya kemudian kita katakan kalau ringan-ringan saja, silakan tinggal di rumah, isolasi diri atau karantina diri di rumah. Kemudian mudah-mudahan insya Allah sembuh kalau ringan ya, dengan pengobatan tentu saja beberapa pengobatan yang simptomatis sifatnya. Karena sampai saat ini belum ada obat yang spesifik untuk SARS-CoV-2 atau virus corona yang baru ini. Walaupun Amerika udah ngumumin udah ketemu obatnya. Itu bukan obat yang spesifik, tapi hanya dikombinasikan. Jadi saya selalu mengatakan istilah kalau tidak ada rotan ya, akar pun jadi. Jadi itu yang kita lakukan, obatnya suportif dan monitoring ketat. Jadi Pak Karni, 80% itu ringan, tapi 20% sesungguhnya memerlukan perawatan di rumah sakit. Dan 5% diantaranya jatuh ke kondisi keadaan kritis. Nah, kami dari tim kesehatan, dari medis menginginkan bahwa jangan sampai ada ini 20% ini jumlahnya yang melebihi kemampuan rumah sakit untuk merawat. Karena kalau tidak dirawat bahaya, karena yang perlu perawatan ini harus betul-betul dirawat, dimonitoring, dipantau secara ketat. Makanya saya selalu sampaikan ya, harus diminimalkan jumlahnya. Bagaimana caranya? Tidak ada kata lain, dengan memutus rantai penularan.
Oke, jadi corona ini musuh bersama. Ayo kita bersama-sama bareng-bareng. Jangan lagi saling mencela, saling menyalahkan. Ambil peran masing-masing. Peran pemerintah apa, peran tenaga medis apa, peran masyarakat apa. Dan saya ingin sampaikan bahwa peran masyarakat itu besar dalam memutus rantai penularan. Ini bahaya kalau kita tidak putus ini, karena nggak akan selesai-selesai. Kita nggak akan selesai-selesai kalau kita tidak putus rantai penularannya. Penularannya adanya di masyarakat, makanya masyarakat sangat berperan untuk memutus rantai. Tapi tentu saja masyarakat harus diedukasi dan difasilitasi sehingga ini bisa terjadi. Contohnya tadi yang Pak Ginanjar katakan, oke, mau deh kita diam di rumah. Ini kan salah satu upaya memutus rantai. Jadi kan tadi dikatakan penularannya lewat interaksi dekat kurang dari 1 meter, karena droplet cipratan dari mulut dan hidung itu jangkauan 1 meter. Jadi cegah jarak 1 meter, cegah kerumunan, jangan pergi ke kerumunan, jangan ciptakan kerumunan. Tapi kan katanya tadi kalau kita nggak keluar rumah, makan bagaimana? Ya itu pemerintah seperti Pak Haris katakan tadi, itu tugasnya pemerintah. Jadi saya nggak mau masuk ke sana karena saya dokter. Ya, jadi saya ingin menyatakan bahwa memutus rantai penularan ini sangat penting. Pak Fajrul ini jubir presiden, tolong disampaikan ya bahwa utamanya adalah memutus rantai penularan. Dan itu caranya macam-macam. Salah satunya peran serta masyarakat tadi yang diam di rumah, atau istilah anak mudanya nih, kalau dokter kita masih muda bilangnya di rumah aja. Di rumah aja. Nah, lalu efek-efek di rumah aja ini apa ya? Ayo dong bareng-bareng. Jangan kita juga dokter yang memikirkan ini. Pemerintah ikut, pengamat ikut, pengusaha ikut. Tapi pernah juga sih saya bilang, ada yang tanya sama saya, Anda bilang di rumah aja, nanti kita makannya apa? Pemerintah nggak ada duit katanya. Ini bukan pemerintah yang ngomong loh Pak Fajrul. Ada nih tetangga saya ngomong, loh saya katakan, ya kalau pemerintah memang pada situasi nggak ada duit buat bantu, ya kita kalau kebetulan kita mampu, karena ini kita menghadapi musuh bersama. Kalau ada tetangga, ada orang kita kenal, nggak punya uang, nggak punya duit, kalau kita punya kelebihan, berikan. Kalau kita bisa bantu buat tetangga, keluarga yang kita kenal untuk bisa makan hari itu, kita bantu. Tadi kan ada yang bantu ya, pesen makanan tapi jangan dikirim untuk bapak dan keluarga. Itu salah satu hal yang positif yang dilakukan masyarakat. Mudah-mudahan banyak dari masyarakat lain yang juga melakukan ini. Tapi tentu saja sebenarnya utamanya pemerintah ini Pak yang memikirkan. Tolong ya Pak Fajrul ya. Ini maaf loh ya, ini bukan nyuruh-nyuruh nih, saya nggak punya kapasitas nyuruh. Ini cuman tolong disampaikan kepada yang mesti melakukan ini. Ya, jadi itu tadi. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan juga tentang kondisi di rumah sakit. Ya, kenapa kami selalu mengatakan di rumah aja, di rumah aja. Biar kami yang keluar, Anda diam di rumah, karena itu sudah membantu kami. Kenapa itu jargonnya demikian? Ini sudah mulai kewalahan ini. Pasien makin banyak. Jadi rumah sakit persahabatan itu kapasitas kita selalu kita tingkatkan. Sekarang lebih dari 50 pasien yang dirawat. Dan kita harapkan minggu depan ini sampai 100 bisa tempat tidur kita sudah siap. Ya, dengan kelengkapan yang sesuai tentunya. Dan kita sebetulnya juga ada batasnya. Kita agak kewalahan juga, terutama tentang APD. APD ini tadi saya berbincang-bincang dengan manajemen rumah sakit. Rumah sakit kami itu stok APD-nya tinggal paling lama seminggu lagi sudah habis. Padahal di luar sana rumah sakit swasta kita sudah mendata ada 400 orang yang harus dirawat masuk ke rumah sakit karena kondisinya berat. Kita sudah mengatakan sekarang kalau kondisinya ringan ke Wisma Atlet saja, tapi kalau berat kan masih di rumah sakit rujukan. Ini ada 400 waiting list yang ada di rumah sakit swasta. Nah, masalahnya apa kalau kami tidak segera merawat ini di rumah sakit swasta atau rumah sakit pemerintah yang tidak jadi rujukan? Saya mendapat
info itu alat pelindung dirinya tidak memadai atau jumlahnya tidak cukup. Ini saya kasih ilustrasi ya Pak ya. Untuk kita melakukan perawatan satu pasien yang mana dokter, perawat, petugas lainnya masuk, itu satu pasien kita sudah itu membutuhkan 8 sampai 10 set APD. Jadi kalau saat ini kita merawat 54 nih atau 50, biar gampang hitungnya, katakan 50 kali 8, 400 set APD, alat pelindung diri yang harus disediakan setiap hari. Dan kami tinggal seminggu lagi nih nafasnya nih, nafas APD-nya. Apa yang akan terjadi kalau APD-nya tidak ada? Bagaimana kami ini merawat pasien? Kalau kami juga tumbang, siapa lagi? Siapa lagi Pak? Masyarakat kita suruh di rumah. Pak Fajrul kita suruh mikir. Kita nih yang ngadepin pasien. Teman-teman seluruh Indonesia, para medis, perawat, dokter ngadepin pasien. Kalau kita juga tumbang, siapa? Jadi tolong, kita nih udah sumpah dokter Pak. Harus dengan segala upaya kita menjalankan ini. Oke, it's fine, it's okay. Itu tugasnya, tapi tolong dilengkapi juga, difasilitasi juga dengan perlengkapan yang memadai, APD yang memadai dan cukup. Ini sudah 8 orang yang saya tahu, 8 orang dokter loh Pak. 2 diantaranya guru besar yang saya kenal baik. Prof. Iwan itu sering sama-sama kami rapat membahas obat-obatan karena beliau ahli farmakologi. Prof. Bambang itu ahli statistik, itu guru saya, pembimbing statistik saya dan banyak-banyak orang lainnya untuk S3, dan masih menelpon saya pada saat hari akan masuk rumah sakit. Beliau menelpon menyampaikan, Dokter Erlina saya sesak. Terus saya katakan, ya Prof, datang ke rumah sakit Persahabatan. Ini saya sudah di depan IGD, tapi pasien ramai sekali, nyaris tidak ada tempat tidur yang kosong. Lalu saya telepon dokternya untuk segera ditanggulangi. Lalu dokternya menjawab, Dokter Erlina, ini saturasi Prof. Bambang sudah turun sekali. Oke, harus segera masuk oksigen, kita kasih bukan perintah ya, jadi masukan, oke lakukan ini ya, dan masuk rawat. Tapi cuman memang kita sedih sekali beliau hanya bertahan dua hari. Tapi ini cuma sekedar ilustrasi bahwa dokter dan tenaga medis, perawat terutama, itu ujung tombak yang harus diperhatikan. Karena kalau tidak ada kami, Bang Karni mau ngobatin pasien? Enggak kan? Enggak kompeten juga kan? Nah, jadi memang kami mau, kami harus, kami mau, lagi harus dan mau ya. Tapi tolong juga difasilitasi. Jangan cuma jargon-jargon, dokter itu kan sumpahnya harus melakukan. Tapi kita juga manusia biasa, juga punya anak, punya keluarga di rumah. Ini ya saya kasih cerita ya Pak Karni ya. Ada perawat kami yang belum berkeluarga itu yang kos. Itu menceritakan itu dilarang oleh ibu kosnya pulang ke rumah, ke tempat kos, karena wah, Anda kan kerja di Persahabatan, gak usah pulang deh, nanti menularkan kepada kami. Itu satu cerita. Ada lagi yang menceritakan yang sudah berumah tangga, punya anak-anak di rumahnya, anak-anaknya kalau main ke rumah tetangga itu dikatakan, kamu kan ibunya kerja di rumah sakit yang merawat COVID, jangan main kesini nih nanti nularin. Segitunya gitu loh. Nah, belum lagi di medsos. Saya jarang baca medsos dalam kondisi seperti ini, tapi sering diceritakan itu tuh banyak tuh yang bilang petugas-petugas rumah sakit abai, lalai. Itu tidak ada niat sedikit pun dari kami untuk abai atau untuk lalai, tapi memang kita overload, banyak pasien. Kami tulus sekali untuk membantu, tapi memang tidak bisa sering-sering mendatangi pasien. Karena itu tadi, kalau datang pakai APD lagi. Waktu tempoh hari kan saya sudah sampaikan, ini loh petugas kami kalau masuk pakai baju astronot, pakai masker khusus, pakai sepatu boot, dan itu baju dan masker sekali pakai.
boots-nya bisa dicuci, Google-nya bisa disterilkan lagi. Tapi ya itu tadi, maka kita sudah lakukan sedemikian rupa, kita bikin shift, bikin pergantian kelompok. Ini kelompok pagi yang masuk, kelompok sore, kelompok malam, itu semua sudah kita susun untuk dalam rangka meminimalkan kontak dengan pasien, dan kita juga ingin jaga diri sendiri, dan juga bukan menghemat, jangan terlalu royal dengan APD, karena kita tahu alat pelindung diri ini sekarang jadi langka, susah didapat, kita udah bingung mau kemana lagi. Karena hari ini masuk dari Cina katanya APD. Alhamdulillah kalau memang itu sudah ada, dan mohon segera didistribusikan secepatnya, karena memang banyak rumah sakit ya sudah diserahkan ke Pemda ya. Mudah-mudahan segera didistribusikan. Oke, ya jadi Pak Fajrul mengatakan sudah diserahkan. 40.000 itu lengkap ya Pak, bukan masker saja loh yang kita butuh. Itu APD yang diserahkan. Alat pelindung diri itu banyak ya. Alat pelindung diri tadi yang diserahkan 40.000. Apa itu bentuknya? Apakah masker bedah? Apakah masker N95? Kalau masker lain lagi Ibu. Oke. Kalau masker itu tadi dijanjikan oleh, saya mengutip saja dari jubir BUMN Pak Arya Sinulinga, kita menyiapkan ada 4 juta masker. Seperti itu Bu. Kalau untuk rapid test untuk DKI Jakarta kita serahkan 100.000. Jadi ada 3 jenis yang kita serahkan untuk Jakarta, yaitu APD 40.000, kemudian rapid test 100.000 Ibu. Jadi rapid testnya udah dibeli ya Pak ya? Udah dibeli. Oke. Ya. Ya, nanti saya akan juga kembali ke rapid test. Tapi juga selain tadi curhat-curhat, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada para donatur yang sudah mulai berdatangan, donatur kepada kami ke rumah sakit memberikan masker, tapi umumnya masker bedah. Dan sebetulnya kami yang butuhkan selain masker bedah adalah yang untuk petugas masker N95 ya. Sayang saya tidak bawa contohnya, harusnya saya bawa tapi saya lupa tadi ya. Jadi intinya kami siap bekerja asal diberi senjata yang cukup untuk berperang. Ini yang perang dokter dan para medis dan perawat dan semua penunjang. Jangan salah, cleaning service kami juga pasukan kami, karena mereka membersihkan ruangan, membersihkan alat-alat di sekitar meja, kursi dan lain-lain, membersihkan lantai. Itu jangan dilupakan juga ya. Jadi bukan hanya dokter tapi perawat, penunjang lainnya, ada radiologi juga, ada petugas lab yang mengambil darah, ada petugas radiologi yang melakukan foto ronsen, ada petugas gizi yang mengantarkan makanan. Jadi ini merupakan tim, sehingga kita memang butuh bantuan. Dan tadi saya sudah sampaikan terima kasih nih, banyak loh Pak masyarakat yang baik-baik yang membuat kami terharu mengantarkan makanan ya. Ini bukan saja pengusaha tapi ibu-ibu rumah tangga biasa nganterin buah, berapapun itu membuat kami terharu ya. Kemudian ada juga memang yang menyumbangkan APD, masker bedah. Kami mengucapkan terima kasih untuk itu, dan juga banyak kami menerima papan-papan ucapan untuk kami memberi semangat seperti peluk cium buat para petugas. Itu sudah membuat kami bersemangat juga ya. Jadi walaupun di medsos ada beberapa yang menghujat, tapi mudah-mudahan itu hanya sedikit. Saya menghimbau ini kepada seluruh lapisan masyarakat, ini musuh bersama, jangan menghujat, mengingatkan boleh ya, tapi mari kita bersama-sama. Masyarakat tugasnya satu, ikut bantu kami mencegah penularan di rumah aja, karena interaksi dengan orang lain apalagi dekat itu memungkinkan untuk saling menularkan ya. Kalau rantai penularan ini tidak diputus, ini nggak ada habis-habisnya, kita nggak kelar-kelar Pak. Jadi tolonglah, saya kemarin menyampaikan
short term pain, kita menderita semua, pahit semuanya, tapi untuk long term gain, untuk keuntungan yang lebih banyak lagi di kedepannya, begitu ya. Kemudian tadi Pak Fajrul mengatakan bahwa tes cepat rapid test serologi sudah dibeli sekian, ya 40. Ya, jadi saya ingin katakan kembali ya Pak ya, rapid test yang serologi yang dibeli itu bukan diagnosis. Karena saya dengar juga sekarang masyarakat panik, semua pada pesan rapid test online. Bahkan saya dengar ada suatu perumahan yang iuran mau beli rapid test. Ingin saya sampaikan, rapid test ini tidak untuk diagnosis, tapi untuk melihat apakah sudah ada antibodi. Nah, diingat lagi, antibodi ini terbentuk kalau ada gejala. Kalau orang tidak bergejala, diperiksa rapid test negatif. Nah, kalau seseorang dalam masa inkubasi, diperiksa rapid test serologi yang antibodi ini belum terdetek. Jadi seolah-olah negatif, itu kita sebut negatif palsu. Nah, nanti masyarakat kadung bahagia, gembira bahwa dia negatif, lalu bikin lagi tuh keramaian, bikin pesta lagi, jalan-jalan lagi, padahal mungkin dalam masa inkubasi. Nanti suatu ketika bergejala menularkan kepada yang lain. Jadi tidak habis-habisnya ini. Kalau saya boleh saran Pak Fajrul, ini kan karena sudah kadung dibeli, kedepannya jangan deh. Ini bukan, saya nggak setuju bahwa tadi dikatakan seluruh masyarakat Indonesia akan dites. Nggak bisa, hanya yang bergejala. Tapi kan harus dikonfirmasi lagi dengan PCR. Ini buat saya juga, pertama memakan waktu panjang, kedua boros juga dalam biaya. Ini saya bukan orang ekonomi, tapi saya melihatnya periksa serologi sekian ratus ribu, nanti oh ini belum, nggak mungkin nih, nanti periksa ulang lagi PCR itu sekian lagi harganya. Berapa uang yang dikeluarkan pemerintah? Ini saya memperingatkan juga kepada pemerintah, walaupun saya bukan siapa-siapa ya. Nah, satu hal lagi tentang kepanikan masyarakat. Tadi soal serologi sudah ya Pak ya, kalau sudah kadung beli nggak apa-apa, tapi kedepannya yang perlu diperbanyak adalah rapid test PCR. Rapid test PCR ini ada dijual, tapi jangan membelinya yang mahal-mahal. Sekarang banyak dijual yang murah-murah. Jadi kalau monopoli satu vendor itu harga akan mahal. Ini orang ekonomi bisa ngerti Pak Fuad, tolong di koreksi saya ya. Kalau banyak ini ada kompetitornya, biayanya murah. Yang perlu diperbanyak adalah rapid test PCR. Itu murah sekali sekarang. Dan itu bisa memeriksa sekali banyak. Bukan satu-satu. Kalau serologi kan satu-satu walaupun 15 menit, tapi kan lama juga jadinya. Kalau PCR rapid test ini ada yang 1 jam loh Pak keluar hasil. Ya, keluar hasil 1 jam dan dalam jumlah yang sampel yang banyak. Jadi kalau usul perbanyaklah rapid test, tapi rapid test PCR, bukan yang serologi. Saya dengar harganya ada yang 300 juta mesinnya. Ya, tidak miliaran. Tetapi saya juga usul satu lagi nih, saya aslinya saya ini orang TB ini. My first love is TB ya Pak ya. Jadi ya, saya ini orang TB. Di dunia tuberkulosis kita punya alat PCR base namanya TCM, tes cepat molekuler ya. Dan itu sudah distribusikan hampir 1000 lebih di banyak fasilitas kesehatan, bahkan ada di Jakarta beberapa puskesmas dan RSUD itu punya. Nggak canggih-canggih banget. Saya aja bukan apa-apa, saya pernah ikut pelatihannya, saya rasa saya bisa gampang kok. Diambil dahaknya, masukkan ke buffer, kocok-kocok dikit, masukkan ke modul, masukkan mesin, tunggu sejam, nanti keluar dari hasilnya mengatakan MTB detected. Itu udah ada print outnya. Jadi 20% cuma pekerjaan manusia, 80% pekerjaan mesin. Jadi kalau suatu ketika ini bisa, bukan suatu ketika, saat ini mungkin saya yakin banget ini orang-orang TB juga nggak terlalu keberatan
kalau regen cartridge-nya, namanya cartridge istilahnya, cartridge COVID ini yang dibeli dan dipakai alat yang ada. Ya, itu juga salah satu option. Tapi option lainnya adalah kalau TB kita juga terbengkalai, saya juga nggak mau nih. Saya udah bilang tadi cinta pertama saya TB, ya. Jadi beli aja rapid test yang PCR yang memang nggak terlalu mahal itu, tapi diperbanyak. Jangan di satu tempat, tapi kalau bisa semua rumah sakit yang besar itu diberi kesempatan untuk mereka memeriksa, ya, supaya cepat diagnosisnya, cepat treatmentnya, dan supaya kita bisa mendeteksi secara awal. Kalau awal ketemunya masih ringan, kalau ringan kan bisa di rumah, karantina diri di rumah, atau karantina wilayah di Wisma Atlet. Yang berat baru ke rumah sakit. Ya kami yang berat-berat saja lah, karena memang terbatas juga. Ya rumah sakit memang kalau yang berat kan nggak bisa di rumah sakit. Tapi ingat juga kita ada keterbatasan juga. Jadi intinya usahakanlah jangan kasus semakin meningkat. Ya dengan itu tadi social distancing, ya di rumah aja. Mungkin social distancing orang-orang nggak ngerti, yang ngerti Pak Karni doang ya, atau Pak Haris tuh. Tapi kalau masyarakat umum apaan sih ya? Jaga jarak di rumah aja ya. Perkara nanti dibantu, tugasnya Pak Fajrul nih harus bantu kasih makan atau kasih uang untuk, maaf ya Pak ya, Bapak kan biasanya yang perintah presiden ya, bukan Dr. Erlina Burhan. Oke, demikian, makasih. Bu, ada satu Bu. Ya. Ibu kan selalu mengatakan, barusan juga diperkuat oleh Pak Ronald, bahwa penyebarannya itu droplet dan kontak person. Ya. Tidak airborne. Ya, oke, ya. Tapi WHO bilang airborne. Ya, itu salah Pak Karni. Jadi kalau baca itu dari bawah, dari atas sampai bawah. Jangan tengah-tengahnya aja yang dibaca. Jadi WHO itu tidak pernah mengatakan bahwa COVID ini airborne. Karena kalau airborne sangat bahaya, itu artinya di udara dan akan mudah sekali orang tertular. Ya karena itu pula, makanya saya kepingin pendekatan. Ya saya terangkan ya Pak ya. Orang pakai masker banyak itu gara-gara itu. Nah makanya saya ingin terangkan ini 2 SKS lagi sebetulnya, tapi kita persingkat saja ya. Iya, WHO itu sekali lagi saya dokter. WHO itu tidak pernah declare bahwa COVID atau coronavirus ini airborne. Tapi yang disampaikan adalah mengkomentari bahwa ada yang meneliti, mereka melakukan sesuatu terapi yang memungkinkan virus ini di udara selama, dan itu bertahan 3 jam. Jadi yang ingin disampaikan oleh WHO adalah untuk petugas medis. Jadi ada memang beberapa tindakan medis yang dilakukan oleh petugas kesehatan yang mungkin atau memang menimbulkan virus ini bisa di udara. Contohnya ini, saya dokter paru nih ya, pasien asma ya. Pasien asma itu kan kita lakukan inhalasi atau bahasa umumnya diuap. Pernah dengar nggak Pak? Pasien diuap, itu kan waktu dihidupkan mesinnya keluar tuh uap. Itu namanya aerosol yang keluar. Dan kalau itu dilakukan kepada pasien COVID, itu yang keluar ikut ke udara itu bukan saja uap tapi virusnya. Makanya WHO mengatakan dalam kondisi demikian petugas kesehatan harus lebih waspada dengan APD yang lebih ketat. Jadi tidak hanya memakai masker bedah, tapi pakailah masker N95. Apa itu masker N95? Masker N95 adalah, makanya dikatakan 95, bahwa suatu masker yang mampu menyaring 95% dari partikel yang berukuran 5 mikron. Ya, jadi kecil sekali kemungkinan itu akan masuk. Jadi WHO mengatakan dalam kondisi
terjadi airborne pakai ini. Jadi bukan mendeklar bahwa penularannya lewat airborne, penularannya tetap lewat droplet. Ini klarifikasi saya. Jadi saya juga mohon kepada masyarakat, orang-orang pintar, baca itu, ada di situsnya WHO. Jangan mengutip sedikit lalu menyampaikan sesuatu. Itu nggak benar ya. Baca dari atas sampai bawah sehingga mengerti maksudnya apa. Jadi aerosol ya, sesuatu yang bisa menguap. Contohnya dokter gigi. Kalau nah itu ada aerosol, makanya nggak dianjurkan dokter gigi hati-hati ya, karena bisa terjadi virusnya itu ke udara dan masuk ke saluran nafas. Kemudian juga intubasi, anestesi ini yang melakukan intubasi itu adalah pada saat pasien gagal napas, udah tidak bisa bernafas, oksigen di darahnya sangat rendah, itu dokter harus memasang yang namanya alat ventilator, alat bantu napas, dan itu harus memasukkan pipa ke dalam saluran napas. Itu istilahnya intubasi. Nah, itu adalah juga suatu tindakan medis yang beresiko terjadi aerosol atau penguapan dari virus sehingga ada dalam kondisi airborne. Jadi jangan salah lagi ya Pak Karni ya. Baik Bu. Jadi enggak, ini untuk orang jangan semua pakai masker. Iya, yang pakai masker itu yang sakit. Iya, karena dia mengira, karena dia mengira memang lewat udara bisa masuk Bu. Ya. Satu lagi Bu. Sekarang ke setiap gedung suhu diperiksa. Betul. Beda-beda. Saya tanya berapa baru gak boleh masuk. Ada 37, ada 37,5, ada 38. Tapi itu bukan persoalan. Bahkan 35. Saya sering dicek 35. Saya bingung loh, kok saya 35 dingin banget. Ada 34 Bu. Ibu masih lumayan. 34 udah beku kali ya? Iya. Ibu berarti dokter berdarah dingin. Ya, saya dokter berdarah dingin. Pertanyaan saya Bu, apakah orang yang 38 itu memang layak dicurigai COVID? Ataukah orang yang di bawah itu kita bisa percaya bahwa dia tidak tertular atau terindikasi COVID? Ya, jadi kalau kita baca di jurnal ya, ini saya ini kan akademisi ya Pak Karni. Kalau kita baca di jurnal yang ditulis oleh teman-teman dokter dari Cina, itu laporannya adalah 98%, nyaris 100% pasien yang mereka rawat keluhannya adalah demam. Ya, jadi makanya demam ini penting untuk diperiksa. Indikator utama lah. Iya, jadi untuk screening kalau demam ya udah jangan masuk deh, balik ke rumah sana istirahat gitu. Nanti makin sakit. Tapi memang demam bukan satu-satunya. Demam itu kan reaksi dari tubuh karena infeksi virus. Ya, ada demam, ada sakit kepala, ada nyeri-nyeri otot, ada lemah, dan juga karena virus ini tadi dikatakan reseptor ya. Jadi saya kalau ngomong reseptor takutnya masyarakat nggak tahu. Saya pakai istilah cantelan. Virus ini nyantelnya itu di suatu protein atau enzim yang namanya ACE2, Amyl Converting Enzyme 2. Dan itu banyak terdapat di saluran nafas dan sebagian kecil di saluran cerna. Jadi kalau virusnya nyantel di saluran nafas, dia kemudian bisa berkembang biak dan menimbulkan sakit, dan keluhan saluran nafas yaitu sakit tenggorok, batuk, dan kalau sudah menginfeksi jaringan paru itu membuat pasien kesulitan bernafas ya. Jadi itu berbagai macam keluhannya. Baik Bu. Baik pemirsa, saya mau menyampaikan pesan dari Ibu Erlina tadi untuk perhatian kita semua juga, bagaimana kita juga membantu sesama yang tetangga kita ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita yang sudah kesulitan gara-gara sekarang ada social distancing. Dan kemudian juga rumah sakit tadi
bilang banyak yang datang untuk menyumbang, membawa makanan, itu luar biasa. Kalau bisa ditiru oleh masyarakat lebih banyak. Kalau kita tidak bisa menyelamatkan mayoritas yang miskin, kita akan gagal menyelamatkan minoritas yang kaya. John F. Kennedy. Kita rehat sejenak. Oke guys, demikian tadi hasil dari penjelasan dari Dr. Erlina Burhan, spesialis paru dari RSUP Persahabatan. Bagaimana beratnya perjuangan para ahli medis yang berjuang di garda depan menghadapi virus corona ini. Mohon dapat mendengarkan dan menjalankan apa yang telah dijelaskan oleh beliau. Oke guys, sementara sekian dulu dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya guys. Terima kasih.